ya sudah kemari dan mempercayai biro kami. Bisa langsung dimulai saja ceritanya, apa yang membuat Mbak Anjas datang kemari? Baik Bu, maaf sebelumnya di sini ini saya agak sedikit mau curhat ya Bu ya. Oke, boleh. Saya ini agak terganggu dengan pekerjaan saya Bu. Jadi yang saya alami sekarang ini, dimana saya ini merasa kayak jenuh, kayak mangkal gitu loh Bu. Terus bosen juga dengan situasi yang ada di pekerjaan saya yang membuat jadi saya ini nggak nyaman. Di samping saya juga kuliah Ibu, jadi kuliah kerja, dan itu yang membuat saya semakin tidak nyaman itu di pekerjaan saya ini. Ada aja yang membuat saya tuh nggak nyaman gitu Bu. Itu rasa jengkelnya itu seperti apa ya Mbak, kalau bisa diceritakan lebih lanjut? Gimana ya Bu, ini kalau diceritain panjang banget. Oke. Saya ini kan kebetulan kerja juga kuliah gitu ya Bu ya. Tapi saya ini berusaha profesional. Saya berusaha bekerja dengan semaksimal mungkin. Saya sangat mencintai pekerjaan saya kayak gitu Bu. Saya ini berusaha membagi waktu antara pekerjaan dengan kuliah saya kayak gitu Bu. Tapi kenapa orang-orang di sekitar saya, lingkungan saya ini nggak mendukung apa yang saya lakukan seperti itu Bu. Jadi kenapa ya, saya ini kayak merasa nggak nyaman dengan situasi pekerjaan saya sekarang gitu loh. Dan bisa dikatakan ada rekan yang mungkin kurang cocok dengan saya, dengan alasan utamanya itu karena menyangkut saya kuliah seperti itu Ibu. Kemudian saling banyak gesekan kayak gitu Bu. Jadi gimana ya, saya ini kok kayak mau keluar tapi saya itu gitu ya? Iya, eman-eman gitu loh Bu. Di samping juga membantu finansial saya gitu. Tapi atasan dan rekan-rekan semuanya tahu toh kalau Mbak Anjas itu kuliah? Tahu. Nah, di situ kan ada juga yang pro kontra ya Bu. Jadi ada juga yang mendukung saya, ada juga yang tidak sama sekali mendukung saya. Nah, saya mencoba untuk biasa. Kemarin-kemarin ya Bu ya, saya mencoba untuk biasa, untuk apalah, yowis lah kalau misalnya ada yang gak suka dengan saya. Tapi kelamaan semakin berjalan itu kayak semakin terlihat dan kerasa kayak gitu loh Bu. Jadi ada sebagian orang itu semakin kesini semakin terlihat kalau nggak suka gitu loh Bu. Sangat mengganggu saya. Iya. Oh, jadi sikap teman-teman Mbak Anjas itu membuat Mbak Anjas itu merasa nggak nyaman ya bekerja seperti itu ya Mbak? Iya, betul banget Bu. Saya ini merasa kayak diganggu gitu loh. Padahal saya itu berusaha untuk tetap profesional seperti itu Bu. Tapi kenapa sih ada yang, saya nggak bisa mengatakan dia tidak suka atau apa ya, tapi saya merasa kayak saya tuh diiriin gitu loh Bu. Padahal tuh saya berusaha tetap ada di jalan, kerja, kuliah, mana waktu untuk kerja, mana waktu untuk kuliah. Tapi kenapa mereka itu selalu menjadikan itu sebagai alasan? Itu yang membuat saya itu nggak nyaman kayak gitu Bu. Oh iya, mungkin teman Mbak Anjas itu seperti itu karena mereka itu merasa Mbak Anjas tidak profesional dalam bekerja gitu mungkin ya. Padahal sebisa mungkin Mbak Anjas sudah membagi waktu antara kerja sama kuliah gitu ya Mbak ya. Iya betul Bu, mungkin ya. Tapi itu ini saya boleh cerita dikit nggak Bu? Ini contoh saja ya, contoh singkat aja ya. Misal saya ini sudah melaksanakan pekerjaan saya dengan tuntas gitu ya. Terus di waktu yang sama, waktu itu ada kuis Bu. Nah kan karena saya sudah mengerjakan dengan tuntas, habis itu saya kan mengerjakan kuis. Nah itu kayak yang ada salah satu teman saya itu yang kayak Mbok anu wae ning omah wae kayak gitu. Gini loh Bu, bahasa Indonesia kayak suruh di rumah aja gitu. Iya kayak gitu Bu, yang kayak loh saya kan kerjaan saya kan udah beres kayak gitu loh, kan saya juga nyambi nggak masalah gitu loh Bu. Tapi kenapa itu jadiin konflik kayak gitulah Bu. Jadi gini Mbak Anjas, saya dulu juga pernah mengalami fase itu kok. Jadi ketika saya sedang kuliah profesi tapi saya juga nyambi jadi asisten di salah satu biro, saya juga seperti itu. Saya kan kalau misal profesi kan lebih banyak lagi ya kegiatannya, tugas-tugasnya. Jadi ya mau nggak mau saya harus nyambi dikit-dikit, tapi saya tetap kerja. Nah kayak gitu kan pasti ada aja temen yang ngomongin katanya saya nggak profesional, terus
disindir-sindir, ngapain sih kerja aja gitu kan, Iya, bisa betul, dikerjain di Bu. rumah. Iya. Nah iya, seperti itu Mbak Anjas. Kayak berat gitu ya Bu, saya ini berusaha biasa tapi kok tapi kayak berat gitu loh Bu. Ya, nah selama ini itu sikap Mbak Anjas sudah seperti apa menghadapi teman-teman? Saya ini berusaha diam. Pertama kan di awal dulu kan saya mungkin sudah merasa dikit-dikit ya kok kayak ada yang nggak pro kayak gitu, tapi kepala saya tetap mendukung saya gitu ya. Tapi kok lama-lama kok kayak ada, maaf ya teman saya yang kurang mendukung kayak gitu. Saya pertama diem itu Bu, tapi lama kelamaan kan karena mungkin kan manusia itu kan ada batas sabarnya ya Bu ya. Saya jadi merasa kok kayak apa ya Bu, kayak bukan disingkirkan ya Bu, tapi kayak merasa diskriminasi mungkin, apa ya Bu ya, bisa dikatakan seperti itu ya Bu. Terus saya tuh pengen membuktikan saya tuh tidak seperti itu gitu loh Bu Nawang. Saya tuh ingin membuktikan saya tuh profesional kayak gitu loh. Kenapa sih dengan keirian mereka membuat saya ini bisa mengguncang psikis saya sehingga saya ini sampai pengen resign Bu kayak gitu loh. Itu yang sangat-sangat mengganggu saya Bu. Jadi dapat saya simpulkan ya Mbak Anjas, kalau Mbak Anjas ini tuh merasa penat di lingkungan kerja, tertekan dan juga apa ya, serba salah gitu ya Mbak ya. Iya betul, di samping saya junior Bu. Nah gitu, itu sih iya. bisa bikin dilema juga ya, mau keluar sayang tapi kalau nggak keluar juga saya tertekan gitu ya. Iya. Di samping saya juga mencintai, tapi kenapa sih orang-orang di sekitar tuh ada aja yang kayak gini gitu loh Bu. Gimana solusinya? Baik Mbak Anjas, berdasarkan cerita yang udah disampaikan tadi, saya tuh bisa menangkap kalau Mbak Anjas ini sangat loyal sama perusahaan. Terus Mbak Anjas itu sangat mencintai pekerjaannya, dapat dilihat dari begitu banyaknya pressure di mana-mana, terus perlakuan yang nggak enak dari rekan-rekan kerjanya Mbak Anjas, dan tapi Mbak Anjas tetap sebaik mungkin melaksanakan pekerjaan itu dan bertahan di situ. Iya betul. Nah dan itu tuh nggak mudah loh Mbak, saya sangat mengapresiasi itu ya, karena bener-bener iya, karena bener-bener kayak gitu tuh menguras mental banget. Iya. Tapi Mbak Anjas bisa apa ya, menjalankan tugas itu dengan baik dan berusaha untuk menjalin hubungan yang baik juga sama rekan kerjanya. Baik Mbak Anjas, kalau saran dari saya sih, ketika Mbak Anjas itu terpancing emosi, coba diam, terus berhitung dalam hati 1-5. Ulangi terus sampai emosi itu mereda. Atau kalau enggak Mbak Anjas ketika emosi alihkan dengan kegiatan yang lain, misal kayak diselingin nonton film mungkin, atau dengerin lagu, nonton YouTube, pakai earphone gitu ya Bu. Iya boleh, atau enggak apa ya, Mbak Anjas keliling-keliling aja gitu di kantor, kan juga refreshing gitu. Jadi apa ya, dan nggak usah dimasukin hati juga, soalnya kalau omongan-omongan kita tanggapin itu malah jadi bumerang, jadi apa buat diri kita sendiri gitu Mbak Anjas. Nah apalagi kalau misalkan nanti ketika Mbak Anjas kepancing emosi kan jadi konflik tuh, nah urusannya jadi ribet lagi kan, kayak gitu. Betul Bu. Makasih ya Bu. Iya sama-sama.